setelah cinta kita kepada Allah, harus lebih kita cintai, melebihi seluruh makhluk, adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melebihi kecintaan kita kepada orang tua kita sekalipun, atau anak kita, dan seluruh manusia. Begitu pula harta. Sebagaimana juga dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi wajib kita mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi kecintaan kita kepada siapapun. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah lebih mencintai Nabi Muhammad SAW daripada siapapun. Sehingga kita pun cinta kepada beliau, mengikuti kecintaan Allah kepada beliau. Dan inilah yang dimaksud cinta karena Allah. Sebagaimana akan kita jelaskan juga nanti. Kewajiban mencintai siapapun itu karena Allah. Maka setinggi-tinggi cinta karena Allah adalah mencintai Nabinya Muhammad SAW. Kemudian sebab yang kedua, mengapa Nabi SAW harus lebih kita cintai daripada siapapun? Karena beliau adalah orang yang paling baik kepada kita. Melebihi kebaikan siapapun. Melebihi kebaikan orang tua kita. Atau melebihi kebaikan suami atau istri kita. Atau melebihi kebaikan anak kita. Tidak ada sepanjang sejarah manusia orang yang lebih berjasa, lebih baik kepada kita daripada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa jasa dan kebaikan beliau kepada kita? Menunjukkan kita jalan hidayah, mengajarkan kita kebaikan, dan memperingatkan kita keburukan-keburukan, dosa-dosa, agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Dan agar kita menggapai nikmat yang hakiki, yaitu surga Allah, dan selamat dari azabnya yang sangat pedih. Inilah jemaah sekalian, orang yang paling berjasa kepada kita. Yang menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Dengan memberikan nasihat, dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang baik. Maka Nabi kita yang mulia SAW telah melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Iya. Jadi kalau begitu beliau SAW harus lebih kita cintai daripada siapapun. Dan ketahuilah jemaah sekalian, Nabi SAW telah mengingatkan kita, al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu akan dibangkitkan bersama yang dia cintai. Inilah urgensinya kita mencintai Nabi SAW. Agar kita dibangkitkan oleh Allah bersama beliau kelak di hari kiamat. Dalam golongan yang selamat. Walaupun mungkin, dan itu bukan mungkin lagi, maaf, pasti, amalan kita tidak akan bisa menyamai amalan Rasulullah SAW. Dari segi kualitasnya, begitu pula kuantitasnya. Jauh amalan kita sangat sedikit. Dosa kita juga banyak. Tapi jemaah sekalian, dengan mencintai Nabi SAW, insya Allah kita akan dibangkitkan bersama beliau. Walaupun amalan-amalan kita tidak seperti beliau. Makanya ketika ada seorang Arab Badui datang, bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka Nabi SAW tidak menjawab. Kenapa beliau enggak menjawab kapan hari kiamat? Karena itu perkara gaib. Apa yang akan terjadi masa depan, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah.
Dan Nabi SAW tidak mungkin tahu kecuali Allah berikan wahyu kepada beliau. Kalau Allah nggak berikan wahyu, beliau nggak bisa menjawab. Sebagaimana juga di surat Al-Jin Allah tegaskan, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha mengetahui perkara gaib, maka Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada Rasul yang Allah ridhoi. Jadi jemaah sekalian, kalau ada orang yang mengaku bisa meramal masa depan, maka ketahuilah dia adalah pendusta besar. Nabi saja nggak bisa. Nabi saja harus menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang mengaku-ngaku sebelum terjadi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang kemarin misalkan, dia sudah tahu katanya, dia sudah bisa meramal. Itu namanya pendusta besar yang dalam syariat disebut sebagai dukun. Terserah orang mau sebut dia mbah sakti atau mbak yang hebat atau bahkan disebut kiai, ustadz, maka dalam syariat mereka disebut dukun dan pendusta besar. Ini Nabi saja nggak ngerti ketika ditanya tentang apa yang akan terjadi masa depan. Jadi jemaah sekalian, di antara definisi dukun atau tukang sihir dalam syariat adalah orang yang suka meramal masa depan. Dan dia adalah pendusta besar, karena dia nggak mungkin tahu. Dan Allah Azza wa Jalla menegaskan, Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui satupun makhluk di langit maupun di bumi tentang perkara gaib itu kecuali Allah. Ini Allah sudah tegaskan, nggak ada yang tahu. Masa depan nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kok bisa-bisanya kita percaya orang yang meramal masa depan? Sungguh bodoh kita. Dijadikan berita lagi, disebar-sebarkan. Ya, hati-hati. Semua yang terlibat menyebarkan dan semua yang percaya, mereka telah melakukan dosa terbesar, menyamakan orang itu dengan Allah. Artinya itu dosa syirik. Makanya mempercayai para tukang ramal adalah pembatal keislaman. Jadi bukan pembatal sholat lagi, pembatal keislaman, penghancur keimanan. Rasulullah SAW menegaskan, Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penegasan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah kafir. Bahkan hanya nanya-nanya saja, tapi nggak percaya, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Termasuk yang percaya melalui siaran berita atau nonton di YouTube. Siapa yang percaya, kata Nabi SAW, dia telah kafir terhadap Al-Quran. Siapa yang nonton saja, mungkin cari hiburan aja, tapi dia nggak percaya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Hati-hati. Itu para wartawan, jangan diangkat-angkat para peramal itu. Mereka pendusta besar, pembohong. Dan wajib bagi para ulama untuk mengingatkan dan pemerintah untuk melarang. Ini menyesatkan umat. Iya. Baik, jadi ini jemaah sekalian pelajaran penting. Nabi SAW ditanya kapan hari kiamat, beliau nggak jawab karena beliau nggak tahu. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau balik tanya, wa ma a'datta laha, apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka orang itu menjawab, hubbullahi wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta,
engkau akan bersama siapa yang engkau cintai. Jadi, kalau engkau mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka engkau akan bersama beliau kelak di hari kiamat. Ini pentingnya jamaah sekalian. Mengapa kita harus mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karena itu hadis ini juga memberi peringatan keras kepada kita. Kalau yang kita cintai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, calon-calon penghuni neraka, maka naudzubillah, mungkin kita akan dibangkitkan bersama mereka. Jadi hati-hati. Masalah cinta dan benci ini bukan hal yang sepele. Jangan salah mencintai, jangan salah membenci. Mencintai Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman, di antara keutamaannya kita akan dibangkitkan bersama mereka. Sebaliknya, naudzubillah, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, suka berbuat dosa, maka naudzubillah, kita juga terancam dibangkitkan bersama mereka. Ini yang kita takutkan jemaah sekalian. Cinta dan benci itu ada aturan dalam syariat, bukan sekedar perasaan di dalam dada. Dengannya kita bisa dapat pahala besar, dengannya pula naudzubillah kita bisa dapat dosa besar, bahkan bisa sampai membatalkan keimanan kita, menghancurkan keislaman dalam hati kita. Baik. Dan Allah memberi ancaman keras bagi orang-orang yang lebih mencintai makhluk daripada Allah dan daripada Rasulnya dan amal-amal ketaatan. Di antaranya di surat At-Taubah ayat ke-24, Kul in kana aba'ukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, apabila orang tua kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian atau pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha dan harta-harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perniagaan atau bisnis yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha dan rumah-rumah yang kalian senangi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih, itu semuanya lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan azabnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik itu. Subhanallah jemaah sekalian, ini ancaman keras bagi orang yang lebih mencintai manusia atau kenikmatan dunia daripada Allah, atau daripada Rasulnya, atau daripada amal-amal ketaatan kepada Allah, daripada sholat, puasa, zakat, haji, amar ma'ruf, nahi mungkar, berjihad di jalan Allah, dan lain-lain. Maka Allah memberikan ancaman keras dalam ayat ini. Surat At-Taubah ayat 24. Dua ancamannya. Pertama, kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggulah kalian sampai Allah mendatangkan hukumannya, yaitu hukuman yang menimpa fisik. Yang kedua, ini sebenarnya lebih berbahaya. Ini yang kedua bisa jadi jauh lebih berbahaya dibandingkan yang pertama. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik itu. Jadi tertutup pintu hidayah bagi mereka, naudzubillah. Baik, inilah jemaah sekalian, pentingnya kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Dan juga agar kita bisa menggapai manisnya keimanan.